Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang berjumpa bersama Bapak Ibu melalui video kali ini. Dimanapun saudara mendengarkan video ini, saya yakin dan percaya kita ada di dalam frekuensi yang sama, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Namun sebelum kita memulai renungan ini, terlebih dahulu kita menyerahkan hidup kita. Kita mau berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua karya Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu melekat kepada Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu meninggikan nama Tuhan, sehingga hidup kami, jiwa kami, tubuh kami persembahkan untuk Engkau saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami pertaruhkan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengambil alih firman ini, dan firman ini berguna bagi jiwa kami, memulihkan kami, membawa kami kepada destiny ilahi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua ada di akhir zaman, di mana kita harus bertumbuh di dalam iman, di mana kita harus bertumbuh di dalam hidup yang bijaksana. Maka dari itu, mari Bapak Ibu, kita akan memulai renungan ini dengan topik hati yang bijaksana. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, saya yakin dan percaya kita semua rindu memiliki hati yang bijaksana, memiliki hati yang lemah lembut, memiliki hati yang seirama dengan Tuhan. Nah, untuk melandasi firman ini, mari kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasalnya yang ke-90 ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan: Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, apapun kegiatan saudara, apapun yang kita lakukan, kita harus memiliki hati yang bijaksana. Ini adalah doa hamba Tuhan atau Musa kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami. Nah, di sini Musa memberikan sebuah gambaran kehidupan di mana kita harus terus meminta petunjuk kepada Tuhan supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Di akhir zaman ini, anak-anak Tuhan dituntut oleh Tuhan supaya memiliki hati yang bijaksana, supaya memiliki hati yang melekat, agar kita semakin hari semakin bertumbuh dewasa di dalam iman. Kita perlu menyadari diri bahwa hidup ini hanyalah sementara. Hidup ini tidak ada abadinya. Hidup ini akan berakhir di suatu saat nanti. Jadi kita mempunyai kerinduan supaya hidup kita yang sementara ini kita persembahkan sepenuhnya kepada Tuhan, supaya hidup kita yang sementara ini menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti yang dikatakan di ayat ini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Kenapa Musa menyampaikan doa yang seperti ini kepada Tuhan? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya Musa tidak lepas daripada kasih karunia yang sudah diberikan Allah. Demikian juga hidup kita sebagai orang-orang yang percaya di akhir zaman ini. Jangan kita meragukan bahwa pertolongan Tuhan itu tidak nyata, tetapi kita harus mengabdikan diri kepada Tuhan, sebab Dialah yang mengajari kita menghitung hari-hari kita. Kalau kita belajar menghitung hari-hari kita, kalau kita belajar menghitung hidup kita di muka bumi ini, Alkitab bilang paling lama 70 sampai 80 tahun. Lalu apa yang kita banggakan? Lalu apa yang mau kita lakukan selama kita masih ada di bumi ini? Lalu apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Kita harus mempersembahkan hidup sepenuhnya. Supaya apa? Mengapa kita harus belajar untuk menghitung hari-hari kita? Supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana mencerminkan gambar diri kita sebagai anak Allah. Hati yang bijaksana mencerminkan kita orang yang takut akan Tuhan. Kita takut akan kedaulatan Tuhan. Kita takut akan kedahsyatan Tuhan. Sehingga kita memiliki hati yang bijaksana. Yang dulunya kita suka marah, yang dulunya suka kita tertipu, yang dulunya kita suka berontak, yang dulunya kita suka menghina, yang dulunya kita suka terprovokasi, sekarang kita mau berubah bersama-sama. Kita mau cari Tuhan, kita mau cari wajah Tuhan, supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Musa adalah pemimpin yang besar, yang memimpin Israel keluar dari Mesir. Dia bukan orang biasa-biasa saja, tetapi dia masih mempunyai kerinduan yang erat. Dia berkata, Tuhan, ajarlah aku menghitung hari-hariku, supaya hidupku ini bisa berguna, supaya hidupku ini
tidak menjadi sombong, supaya hidupku ini bisa berkenan, supaya hidupku ini bisa menjadi berkat, supaya hidupku ini Tuhan bisa menjadi teladan di mana saya berada, di mana saya menempatkan diri. Ketika kita mempunyai hati yang bijaksana, kita harus mempunyai keteladanan hidup. Orang yang bijaksana, dia harus menempatkan dirinya sebagai teladan, di mana semuanya keteladanan itu diwariskan kepada kita oleh Yesus Kristus. Maka patokan hidup kita ketika kita memiliki hati yang bijaksana adalah Yesus Kristus. Ketika kita memiliki hati yang bijaksana, maka kita tidak akan menjadi batu sandungan di mana kita berada. Doa Musa kepada Tuhan, berikan aku hati yang bijaksana Tuhan, supaya hidupku ini bermakna, supaya hidupku ini bisa membawa sesuatu yang berbeda, supaya hidupku ini bisa mencerminkan karakter Tuhan, supaya hidupku ini bisa mencerminkan karakter ilahi. Karena ketika kita sebagai orang yang bijaksana, kita harus hidup serupa dengan Yesus Kristus. Kita harus hidup serupa dengan Allah yang begitu dahsyat mencintai kita, yang begitu luar biasa mencintai saudara dan saya. Hidup ini hanyalah sementara. Alkitab bilang, kalau kita melihat 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-17, sangat ini menjadi pedoman bagi kita, atau menjadi sebuah renungan bagi kita dalam hidup ini. Dia berkata demikian, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memiliki hati yang bijaksana, kita harus menyadari bahwa kita ada di bumi ini hanya sebagai penumpang. Tidak ada yang perlu disombongkan, tidak ada yang perlu dibawa-bawa, tidak ada yang perlu kita, wow aku hebat, aku dahsyat dan luar biasa. Alkitab bilang, ketika kita menyebut Tuhan sebagai Bapa, ketika kita menyebut Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, maka sadarilah bahwa hidup kita ini hanya sebagai tumpangan. Dan Alkitab di sisi lain juga bilang, hidup ini seperti uap. Uap itu bisa dilihat sementara. Lalu apa yang kita banggakan? Mari mari kita mempergunakan hidup ini bijaksanalah. Bijaksana dalam berteman, bijaksana dalam melakukan segala sesuatu, bijaksana dalam segala hal, supaya kita berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita mencerminkan karakter Kristus. Jangan, sekali lagi saya ulangi, jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan kita menjadi penghalang pertumbuhan rohani bagi orang lain. Jangan kita menjadi penghalang bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, sebagai orang yang percaya, kita harus memiliki hati yang bijaksana, supaya kita mendewasakan orang lain di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jangan sampai kita tidak memanfaatkan hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai kita tidak menggunakan hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. So mari kita semua, kita harus memiliki hati yang bijaksana di akhir zaman ini, supaya kita semua berkenan di hadapan takhta Anak Domba Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala pujian hormat kami naikkan kepada Yesus yang hidup. Kiranya Tuhan, Kau memberikan kami hati yang bijaksana di akhir zaman ini, supaya kami tidak menjadi batu sandungan di sekeliling kami, di lingkungan kami, di mana kami berada, karena kami memerlukan hati yang bijaksana itu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mendengarkan program Janji Manis. Kami yakin dan percaya program ini akan memerdekakan hidup kita. Dan kalau program ini menjadi bagian dari saudara, bisa dibagikan kepada yang lain, di-sharekan kepada yang lain, supaya juga menjadi berkat bagi mereka. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.